Shalom Kameri dan juga untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jandri Denduritas Betua Sagala. Saya kelas 12-6. Saya berasal dari sekolah SMAN 21 Kota Bekasi. Dan kali ini saya akan menceritakan salah satu tokoh Alkitab, yaitu tentang Musa, yang dimana Musa ini membelah laut. Tapi ya, teman-teman sekalian seharusnya sudah tahu tentang cerita Musa membelah laut, tapi saya mau menceritakannya lagi, tapi mungkin dengan cara saya sendiri, dengan singkat mungkin bisa dibilang lah ya, biar dapat nilai. Oke, jadi langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oh ya, catatan kejadian. Musa membelah laut ini sebenarnya ya, setelah kejadian 10 tulah Tuhan kepada Mesir. Jadi ya, kalau kalian ingin tahu cerita sebelumnya, dapat baca dulu cerita 10 tulah Tuhan dulu, oke? Semua ini bermula ketika Musa dan juga orang yang di belakangnya, yaitu bangsa Israel, baru saja keluar dari ibu kota Mesir. Dan mereka sudah berjalan cukup lama, dari siang sampai malam hari. Tapi walau begitu, Tuhan masih menyertai dan melindungi mereka. Lalu, tibalah mereka di Laut Merah, lebih tepatnya di pinggirnya. Mereka pun beristirahat sebentar di pinggir laut tersebut. Sedikit fun fact, ya atau enggak sedikit catatan, harusnya kalian sudah tahu lah ya tentang nama asli Laut Merah. Atau bagi kalian yang nggak tahu, nama Laut Merah ini tuh aslinya namanya itu adalah Laut Teberau. Ya kan bisa searching lah ya nama asli Laut Merah, nanti ada muncul. Nah, pada saat mereka beristirahat menikmati angin yang datang dari laut. Yang dari laut datang, mereka pun beristirahat. Ya, mereka pun kayak capek juga. Karena ya mereka sudah berjalan selama dari siang dan sampai malam tanpa henti. Ya harusnya, gue lupa. Karena gue mau baca di bagian Musa membelah lautnya doang soalnya. Nah, pada saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba ada seseorang Israel, ada seseorang ya buatnya. Tiba-tiba cosplay jadi Dora. Iya, Dora. Jadi Dora dia. Habis itu dia berkata seperti ini di tengah gerombolan tersebut. Dia berkata seperti ini. Apakah kalian mendengarnya? Apakah kalian melihatnya? Habis itu orang itu pun berlari keluar dari gerombolan tersebut menunjuk. Di sana orang Mesir datang. Nah, lalu orang-orang yang mendengar dari seseorang tersebut itu melihat tunjukan yang dikasih lihat sama si orang itu tersebut ya. Bagaimana sih? Dan jelasnya susah. Lalu mereka melihat pasukan Mesir dengan penuh perlengkapan ya, senjata, armor, kuda, dengan datang ke mereka dengan kecepatan penuh. Orang-orang Israel terkejut karena dalam pikiran mereka sepertinya Firaun sudah berubah pikiran. Lalu terjadilah keributan atau kepanikan. Habis itu Musa pun datang melihat keributan tersebut, berkata seperti ini, janganlah takut. Nah, aku bacain kitab dulu. Janganlah takut, berdirilah tetap dan ingatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam aja. Jadi lu diam aja nih. Nah, habis itu tiba-tiba ada awan yang melindungi orang-orang Israel yang dari atas, melindungi orang Israel dari panas. Melewati orang-orang Israel tersebut. Habis itu mereka pergi ke padang pasir. Habis itu datang lagi menghalangi orang-orang Mesir yang datang ke Israel. Jadi awan itu menghalangi orang-orang Mesir itu pasukannya. Nah, habis itu tiba-tiba Musa berjalan ke arah Laut Merah, angkat tangannya kayak orang gitu aja. Angkat tangannya, tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi gitu. Habis itu yang datang dari daratan, jadi daratan habis itu ke laut. Pas habis itu pertama-tama anginnya itu masih masih sepoi-sepoi, masih ringan lah anginnya. Makin lama anginnya makin kencang.
Wush. Tiba-tiba laut pun membelah. Dari situ Musa pun berkata, lihatlah, ini adalah jalan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah situ orang-orang Israel dan Musa akhirnya menyeberang laut yang sudah terbelah tersebut. Nah setelah gerombolan terakhir sudah lewat, mereka melihat orang Mesir atau pasukan Mesir tersebut nyebrang. Jadi mereka nyebrang, tetapi saat mereka menyeberang, tiba-tiba rodanya copot. Dan saat rodanya itu pun copot, tiba-tiba pasukannya jadi kacau. Ada yang mau balik lah, ada yang mau tetap terobos saja lah. Ya jadi gitulah ya. Habis itu tiba-tiba Musa itu datang ke laut tersebut, angkat tangannya lagi, akhirnya turunin lagi. Akhirnya apa? Lautnya tiba-tiba nyatu, bos. Orang Israel yang melihat tersebut nggak bisa berkata-kata, sama kayak gua. Dan saat beberapa waktu kemudian, ya palingnya 2 menit atau 3 menitan lah ya, setelah mereka melihat kejadian tersebut, tiba-tiba ada sorak-sorakan, bernyanyilah untuk bukannya. Habis itu orang Israel pun berkata, bernyanyilah untuk Tuhan. Tuhan telah menyelamatkanku. Tuhan sudah memperlihatkan memperlihatkan mujizatnya. Akhirnya mereka pun mempersembahkan persembahannya ke Tuhan dan bernyanyi, bergorio-rio lagi. Dan ya, itulah cerita dari Musa membelah laut. Nah, dari cerita Musa yang membelah laut ini, apa moral dan amanat yang bisa kita dapat dari ceritanya ini? Nggak ada, karena Musa cuma membelah laut doang. Oke, itu tadi bercanda aja lah. Jadi sebenarnya ada amanat atau moral yang kita bisa dapat dari cerita Musa membelah laut ini. Sebenarnya sudah ada di ceritanya ya, sudah kalian dengar tadi di ceritanya itu, tapi saya akan bacakan lagi langsung dari Alkitabnya. Jadi Alkitabnya itu adalah Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Mungkin akan muncul nanti ayatnya, tapi saya akan katakan ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, sebenarnya sudah kelihatan ya dari kata-katanya, yaitu janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Di situ ada kata Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam aja. Kita ambil dari Tuhan akan berperang untuk kamu, jadi ya kamu nggak sendirian, Tuhan ada bersama kamu. Lu berperang pun, kamu berperang pun, Tuhan akan bersama kamu. Terus jangan takut, beranilah gitu ya. Dan kayak misalnya berani bertanya, nah itu bisa termasuk. Terus berani untuk mencoba sesuatu, kecuali kalian kerja di nuklir ya, reaktor atau pegawai nuklir atau apa ya, bingung saya. Terus berdirilah tetap ya, kalian tetap harus berdiri ya. Kalau misalnya kalian sudah jatuh, coba berdiri lagi dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Jadi kalian bisa melihat keselamatan dari Tuhan gitu. Lihat mata kepala kalian sendiri, pakai otak. Jadi ya itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman sekalian dan juga Kak Mary, dan dadah. 要记得，你是哪个